Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Semena, NPM 21411197 dari kelas manajemen 21DX. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik dan manajemen keputusan mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampun Ibu Reniza Helena Putri, SE, MSI. Definisi pengambilan keputusan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli. Di antaranya adalah yang pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang ketiga, menurut James F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat diterima oleh semua pihak. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Simon pada tahun 1960 mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, intelijensi adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, desain adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang keempat, implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, internal organisasi, yang kedua, eksternal organisasi, yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan, dan yang keempat, kepribadian kecakapan pengambilan keputusan, dan yang kelima, pengalaman. Dampak perubahan keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu yang pertama, incremental change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang diperkirakan berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau yang disebut historis. Yang kedua, turbulence change. Turbulence change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Karakteristik keputusan terdiri dari yang pertama, relevan dan tepat waktu. Keputusan harus relevan dengan situasi yang dihadapi dan diambil dalam waktu yang tepat untuk memastikan dampak yang efektif. Yang kedua, konteks. Keputusan dipengaruhi oleh konteks, informasi dan situasi yang ada pada saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, alternatif. Setiap keputusan melibatkan pilihan antara beberapa alternatif yang tersedia. Pemahaman terhadap alternatif ini membentuk inti dari proses pengambilan keputusan. 4. Resiko. Setiap keputusan berpotensi membawa resiko. Manajemen resiko terkait dengan memahami dan mengevaluasi resiko yang terlibat dalam setiap pilihan yang tersedia. Yang kelima, tujuan. Keputusan harus sejalan dengan tujuan perusahaan atau individu yang mengambil keputusan. Karakteristik manajemen keputusan terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah. Langkah awal dalam manajemen keputusan adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan tindakan atau keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi yang relevan, faktual, dan terpercaya yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Yang ketiga, analisis. Menganalisis informasi yang terkumpul untuk mengevaluasi setiap alternatif dan dampak yang mungkin terjadi dari masing-masing pilihan. Keempat, pilihan dan evaluasi. Memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada dan mengevaluasi implikasinya. Yang kelima, implementasi. Mengimplementasikan keputusan yang dipilih dan menjalankan rencana aksi yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi dan koreksi. Menilai dampak dari keputusan yang diambil, membandingkan hasilnya dengan yang diharapkan, dan melakukan perubahan jika diperlukan. Kesimpulan, manajemen keputusan melibatkan proses yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang terbaik dan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Penting untuk memahami bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Kemampuan untuk mengelola dan merespon dengan bijak terhadap keputusan-keputusan yang diambil merupakan keterampilan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, keuangan, dan kehidupan pribadi.
Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.